Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala tabaraka ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbihi sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadirin siswa-siswi SMK 2 Cikarang Barat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu dalam kegiatan pesantren Ramadan yang diadakan oleh SMK 2 Cikarang Barat. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita dapat merasakan nikmatnya iman, merasakan nikmatnya Islam, sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan dengan penuh semangat dan tentunya meningkatkan banyaknya amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau sampai akhir zaman. Hadirin siswa-siswi SMK 2 Cikarang Barat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita membahas tentang sebuah tema, yaitu hati ini bertanya, mengapa harus berpuasa? Hadirin, barangkali kita tahu bahwa di bulan Ramadan seluruh kaum muslimin itu melaksanakan siam Ramadan atau berpuasa Ramadan. Seluruh kaum muslimin yang sudah mukallaf, yang sudah balik, itu wajib melaksanakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini diwajibkan kepada kaum muslimin melewati sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Seluruh kaum muslimin melaksanakan puasa Ramadan. Nah, barangkali kita bertanya dalam hati kita, kenapa sih diwajibkan puasa Ramadan? Kenapa sih harus melaksanakan puasa Ramadan? Itu wajar pertanyaan seperti itu. Pertanyaan seperti itu wajar, kenapa? Karena kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa setiap kita melaksanakan sebuah amalan itu harus didasari dengan ilmu. Para salaf juga mengatakan bahwa al-ilmu qabla al-qawl amal. Salaf mengatakan bahwa ilmu itu harus ada sebelum kita berkata dan sebelum kita berbuat sesuatu. Hadirin siswa-siswi SMK 2 Cikarang Barat yang saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menjadikan alasan yang kuat buat kita untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan? Baik, yang pertama, kita harus melaksanakan saum Ramadan itu karena saum Ramadan adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ya. Jadi memang kalau kita melaksanakan puasa Ramadan, berarti kita sedang melaksanakan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ akhirnya kita sampai kepada tujuan kita, itu takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi tujuan daripada kita melaksanakan puasa Ramadan adalah mencari ridhonya, itu takwa.
Ketika takwa itu sudah kita dapat, maka kita akan mudah untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita melaksanakan puasa Ramadan itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu takwa? Takwa adalah kita melaksanakan segala bentuk perintah-perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larangan-larangannya. Orang yang takwanya tinggi berarti dia adalah orang yang sangat-sangat menjaga semua perintah Allah dan sangat-sangat menjaga untuk tidak melaksanakan apa yang Allah larang. Itu yang pertama. Artinya puasa Ramadan adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah alasan yang pertama kenapa kita harus melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus melaksanakan puasa Ramadan? Yaitu karena puasa Ramadan ini dapat menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu disebutkan oleh hadis Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bahwa man shoma Ramadhana, barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan imanan, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa yang telah lalu. Itulah mengapa kita harus melaksanakan puasa Ramadan. Karena kita sebagai umat manusia, tentunya ketika kita meninggal dunia, tidak ada yang kita inginkan selain apa? Dosa-dosa kita hilang. Ya, dosa-dosa kita sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal-amal kita sudah banyak. Ya, dosa-dosa kita dihapus bagaikan kita bayi yang baru lahir. Ya, itu yang kita inginkan. Maka oleh sebab itu kita melaksanakan puasa Ramadan. Salah satu sebabnya apa? Supaya kita diampuni Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Tapi syaratnya dua. Syaratnya yang pertama adalah iman. Ya, artinya dia punya keyakinan penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ihtisab. Artinya dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian kita berpuasa barangkali karena kita dituntut oleh guru-guru kita atau dipaksa oleh sekolah, barangkali begitu. Tidak, tapi karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang mana menjadi sebuah alasan kita melaksanakan puasa Ramadan adalah karena ketika kita menjalankan puasa Ramadan, maka kita akan mendapatkan dua kebahagiaan. Ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya. Lis-shaim farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang puasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah farhatun inda fitrihi. Dia akan mendapatkan kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Wajar kita yang sudah dari pagi hingga petang hari menahan haus dahaga, kemudian datang waktu berbuka, tentunya kita akan berbahagia. Bahkan ketika waktu itu tidak ada yang dinantikan oleh ratusan kaum muslimin, bahkan ribuan kaum muslimin selain adzan maghrib. Kenapa? Karena ingin merasakan nikmatnya berbuka puasa. Karena bahagia sekali ketika berbuka puasa itu. Kemudian yang kedua adalah kebahagiaan ketika liqa'i rabbi, ketika bertemu dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang melaksanakan puasa ini punya kekhususan dari Allah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, qala Rasulullah SAW, qulu amali bani Adam yudha'af. Setiap amal hamba itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asyru amsalihha, 10 kali lipat. Illa sab'i mi'atin, sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali saum, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, ya, sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan pahalanya, ganjarannya. Ya. Kenapa? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu li ajli. Karena orang yang berpuasa itu sudah meninggalkan syahwatnya, sudah meninggalkan makan dan minumnya karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ketiga, ya, yaitu dia mendapatkan kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang keempat. Yang keempat adalah orang yang berpuasa itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Khusus lewat pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan.
Itu disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya. Inna fil jannati bab. Sungguh dalam surga itu ada sebuah pintu. Yuqalu lahu royan, yang disebut atau dinamakan pintu ar-royan. Yadkhulu minhu shaim. Yang masuk nanti adalah orang-orang yang berpuasa. Ya. Sampai nanti di pintu itu akan ada orang menyeru. Yuqal, orang menyeru. Apa yang diserukan? As-shaimun, aina as-shaimun, gitu ya. Mana orang-orang yang berpuasa? Fayakum, kemudian orang-orang yang berpuasa akan berdiri. Fayadkhulul jannah min hadzal bab. Ya. Masuk dalam surga lewat pintu ini. Ketika orang-orang yang berpuasa sudah masuk semua, fa'aglaq, maka pintu akan ditutup. Ya, maka khusus ini, khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Maka ini menjadi sebuah motivasi besar buat kita untuk melaksanakan saum atau puasa Ramadan. Kemudian yang terakhir, bahwa puasa Ramadan ini dapat membentuk kepribadian yang mulia atau membentuk sebuah akhlak yang mulia. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, asyamu junnah, bahwa yang namanya puasa itu adalah perisai. Ya. Maka kalau orang berpuasa, kata Nabi, fala yarfuth, ya, maka jangan melaksanakan atau mengatakan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan yang jelek. Wala yashab, dan juga jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya. Sampai ada hadis lain yang mengatakan bahwa man lam yada, siapa orang yang tidak bisa meninggalkan qaulaz zur, perkataan yang jelek, perkataan yang tidak terpuji, wal amalu bihi, dan melaksanakan perbuatan yang itu juga, ya, perbuatan yang keji itu juga, laisa 'alallahil hajj, ya, maka Allah tidak butuh fi ayyada atau amhu wa syarbahu, dari apa yang dia tinggalkan dari makan dan minumnya, dari dahaga yang dia rasakan. Allah nggak butuh itu. Ya, makanya orang yang berpuasa itu otomatis dia harus menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Dari situ maka akan terbentuk sebuah kepribadian yang baik, kepribadian yang mulia. Karena kepribadian atau akhlak yang mulia itu selaras dengan pada tingkatan iman seorang. Sebagaimana hadis Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang paling sempurna imannya seorang muslim adalah ahsanuhum khuluqan, yaitu yang paling baik akhlaknya. Maka ada kaitan antara iman dengan akhlak seseorang. Ya. Ketika akhlak seorang itu baik, maka imannya juga akan baik, atau sempurna imannya, kata Nabi. Alhamdulillah, itu 5 hal yang barangkali menjadi sebuah motivasi atau sebuah alasan yang kuat bagi kita untuk melaksanakan puasa Ramadan. Yang pertama, memang itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 4 halnya adalah merupakan fadilah atau keutamaan yang Allah berikan, yang Rasul kabarkan kepada kaum muslimin agar bersemangat, agar termotivasi untuk melaksanakan saum Ramadan. Barakallahu fikum. Itu saja yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.